Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa radaka maglubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma kabada. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Kehadapan yang mulia Guru Agung kita semua, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifuddin Maslul radhiyallahu anhu aqdassallahu sirrah, beserta ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Raya Sirna Rasha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita bisa berkumpul di sini, dikumpulkan oleh guru kita di tempat ini dalam rangka manakiban amalan kesukaan guru kita semua. Kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini. Kita ini dipilih. Kemauan yang muncul pada diri kita juga dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dimampukan oleh Allah melalui guru kita. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu ilmiah. Dan kita yang sudah rajin bermanakib, beramaliyah dari maghrib sampai isya, amalan-amalan dari guru kita itu adalah syafaat dari Allah melalui kanjeng Nabi terus sampai ke guru kita. Syafaat itu kita raihnya di dunia, bukan di akhirat. Ya, dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan syafaat. Dengan bersolawat, rajin bersolawat, kita mendapat syafaat. Sedangkan kita khotaman solawat, penuh dengan solawat. Di luar sana mungkin orang pingin solawatan harus bikin acara apa. Kalau kita sudah, iya, kalau di luar sana pada saat maulid baru marhabanan, senang ya kan, setahun sekali. Kita tanpa kita sadari dengan manakiban khotaman sholawat itu mengalir dengan sendirinya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Rodoh Merah Putih Khidmat Manakib Tambun serta jajaran-jajarannya, Bendahara Pak Haji Mujiono, Pak Haji Salamun, ya, orang-orang yang kita tuakan sebagai sesepuh
di khidmat Manaqib Tambun. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga Haji Adnan yang sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Apa yang sudah dikeluarkan pasti menjadi hikmat maliyah dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik. Itu pasti. Kita tidak ada, karena amalan kita adalah amalan pasti, tidak ada keraguan. Itulah guru kita. Di saat yang lain masih insya Allah itu sebetulnya ya ajaran dari Kanjeng Nabi. Dari menurut guru kita mungkin kurang yakin ya, supaya murid-muridnya tetap semangat, pasti. Dan memang janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Masa iya sih janji Allah? Lindak lintut ya, pasti. Makanya guru kita itu pasti. Tidak ada keraguan. Kita juga harus tidak ada keraguan. Ikut kepada guru kita. Karena guru kita itu uswatun hasanahnya kita sebagai murid-muridnya. Kalau dulu uswatun hasanah pada diri Kanjeng Nabi Rasul, ya, pada diri Rasul ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Tetapi bagi murid-murid ini, murid-murid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryanarya, uswatun hasanahnya itu guru kita. Karena kita tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, ya, bagaimana salatnya Kanjeng Nabi kita juga tidak tahu. Maka contoh yang kita ikuti adalah guru kita, di mana guru kita juga mengikuti gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi dengan kita ikut kepada Abah itu, amalan Abah itu berarti kita ikut sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang berbicara, ngomong itu Manaqiban seolah-olah yang lebih hebat itu Syekh Abdul Qadir atau gurunya. Tidak. Sholawatnya disampaikan terus menerus, lebih banyak sholawatnya ketimbang Manaqiban itu membaca sejarahnya para aulia-aulia Allah, khususnya di sini karena thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, maka yang dibaca adalah kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau Manaqiban tidak ada manqobahnya, ya belum Manaqiban. Karena Manaqiban intinya adalah kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pendiri thariqah ini, thariqah Qadiriyah. Ya, jadi oleh apa disusun sedemikian rupa, ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian tanbih. Tanbih itu wejangan, ya, wejangan dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Itu tanbih. Tawasul, menyambungkan, tawasul itu menyambungkan kepada guru-guru kita, silsilah. Kemudian manqobah, inti dari Manaqiban itu manqobah. Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kan gitu. Di kitab manqobahnya. Hubungan dengan masih bulan Sya'ban,
Tadi sudah dibahas oleh Pak Ketua kita, barzah, alam barzah, penyekat apa? Penyekat antara alam dunia dan alam akhirat, alam jasad dan alam ruh, itu barzah. Nah, kita yang sudah ditalqin, alam jasadnya ini, alam ruhnya ini sudah diisi. Jadi sesungguhnya kata Abah itu, kita masih di dunia, tetapi kita bukan orang dunia, sudah orang sana. Jadi barzah sudah terlewati. Sudah loncat kita. Ketika sudah ditalqin, alam jasad ini sudah, ruh kita sudah loncat, alam gaib sudah ke sana. Meskipun jasadnya masih di sini, tapi ruhnya sudah di sana. Itu. Makanya kata Abah apa? Kita nanti itu tidak mampir ke alam barzah. Kenapa? Karena kita sudah ditalqin, roh kita sudah bersama la ilaha illallah. Sudah bersama. Mau kemana lagi? Oh, tujuan kita itu. Ya, kita mengamalkan semua amalan itu tujuannya la ilaha illallah, dan kita sudah sampai ke situ. Artinya semua itu akan kita lewati. Makanya kalau kita dulu ketika kita mendengar, kita tidak akan ketemu malaikat Israil, kita tidak akan ketemu dengan malaikat Mungkar Nakir, kita juga bingung pertama itu. Karena kan kita dari kecil kan dididiknya itu, dikasih taunya itu. Ternyata kata Abah, malaikat itu adalah jelmaan kita, jelmaan dari urusan kita yang belum selesai, amalan kita belum selesai, sehingga masih ditanya oleh Mungkar Nakir. Satpol PP. Ya, kita seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua, kita mau pulang, tidak ada ongkos, tidak ada karcis. Nah, sedangkan kita sudah memegang kunci. Nah, kuncinya sudah tambah pegang, masa kita nggak tahu rumahnya? Kendaraannya sudah ada. Apa kendaraannya? La ilaha illallah. Sudah tinggal jalur khusus, kendaraan khusus, kendaraannya sudah khusus. Karena tidak ada lagi yang lebih baik dari la ilaha illallah. Tidak ada lagi. La ilaha illallah itu yang menciptakan seluruh dunia dan seisinya ini. Dan apabila satu timbangan dengan kalimat la ilaha illallah dan satu timbangan dunia dan seisinya, jangan kita membayangkan dunia seisinya itu cuma segini. Tidak. Bumi ini ketika di-zoom jadi kecil kayak debu. Masih planetnya gede-gede itu masih banyak, jutaan kali lipat dari bumi. Setelah di-zoom lagi, yang sudah gede itu jadi kelihatan debu lagi. Oh, ada yang lebih gede lagi. Yang segitunya juga masih beratan la ilaha illallah. Masya Allah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu yang menciptakan itu semua, yang punya itu semua, yang mengatur itu semua. Kita nggak, istilahnya apa ya, surga, neraka sudah bukan tujuan. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka mandhubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekarang kita bahwa a'tini ma'aka abada. Ya, abada, abadi, langgeng. Itu
Jadi surga neraka itu bagi yang kecil lah, orang itu makhluk kok. Ya, di luar sana orang, wah kita amal pada supaya mendapatkan surga. Surga itu makhluk. Ya Allah, itu makhluk. Neraka itu makhluk. Jangan seperti anak kecil, nggak sholat cambuk. Nah itu neraka itu, kasihnya neraka. Kalau sholat tak kasih duit jajan, nah kayak anak kecil. Sama-sama makhluk, kasih duit juga makhluk, cambuk juga makhluk, takut kepada cambuk, mengharapkan uang jajan, makhluk. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah disampaikan kepada situ ketika kita ditalqin. Talqin itu memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh rohani kita. Dipatri di situ, dicor di situ supaya tidak keluar. Dan harus diamalkan secara kontinu atau istiqomah. Caranya bagaimana? Caranya ya kumpul-kumpul seperti ini. Kalau sendirian, ya Allah, gak bakalan. Ya, sendirian. Ya bagaikan itu apa? Lidi yang satu biji, aduh, nyongkel ini aja gak dapet. Lidi satu biji, walaupun sekuat kayak apapun, melehoy. Tapi lemah kita kalau sering berkumpul begini, bagaikan sapu lidi yang sudah terikat kuat. Satu sama lain saling menguatkan supaya kalimat yang sudah ditanamkan di dalam diri kita tidak lepas. Bisa lepas apa enggak? Bisa. Iblis itu memegang kalimat la ilaha illallah itu 30.000 tahun, 3.000 tahun. Lepas. Banyak kisah-kisah yang sudah memegang kalimat-kalimat itu. Ada dulu ulama namanya Barsisok, lepas. Nah, kita yang masih belajar sering-seringlah kumpul seperti ini, saling menguatkan. Di samping mengingatkan diri sendiri, kawan juga ikut terkuatkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hujan turun itu hujan berkah. Kita sudah di sini, sudah sampai sini hujan. Alhamdulillah dikasih hujan. Waktu panas pengen hujan, sudah dikasih hujan, kalau hujan terus, mana jas hujannya bolong lagi, mana lagi, ya kan? Nah itulah manusia, ya. Hujan pengen terang pengen hujan, manusia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.